warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih balik lagi di Senja Berkah, pasti berkah. Waduh. Aku mau Kenapa? jemput dong, Kinan, Bu Ustazah. Ada apa? Jadi Ada apa teh? Dara tuh sebel banget sama Bu Kos. Sebenarnya bukan sirik sih ya, lebih ke kayak sebel aja. Jadi belakangan Emang ini kenapa? tuh Bu Kos teh kayak beli iPhone gitu baru kan, gitu kan 3 biji. Aduh banyak banget. Iya, terus Gak mau tiap-tiap bagi Kinan ketemu sama anak-anak di kosan teh kayak, ih kalian punya nggak yang kayak gini? Cina punya nggak kayak gini kan gitu ya. Ari Dara teh kayak, malesnya teh karena males aja gitu ngedengarnya ngapain sih tiap hari kayak gitu. Bahkan Dara teh sampai udah hampir 3 atau 4 harian lah nggak ketemu Bu Kos. Astagfirullahaladzim. Jadi tiap ada Bu Kos aku kabur aja Ya Bu. ampun. Ih, Ustazah ini mah pengen nanya ya Ustazah, ini dari ceritanya Teh Dara nih. Kan Kinan pernah dengar ya katanya kalau misalkan di Islam itu nggak boleh musuhan sampai 3 hari. Nah, itu gimana tuh tanggapannya Teh Dara sekarang udah nggak mau ketemu sama Bu Kos udah 3 hari. Terus juga tadi apa namanya menanggapi sifatnya Bu Kos yang tadi tuh sombong ke orang-orang itu gimana kira-kira? Orang jadi sebel gitu Bu. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya pemirsa yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan pertama, boleh nggak kita bermusuhan selama 3 hari atau kita memiliki salah satu perselisihan yang lebih-lebih dari 3 hari. Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berlama-lama dalam Bermusuhan. menjalankan atau permusuhan tadi ya gitu ya, sehingga nggak mau ketemu nih, memalingkan muka. Nah itu tak boleh, tak diperbolehkan dalam Islam. Itu bukan akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu adalah akhlak yang pemaaf, penuh rasa kasih sayang dan saling menyambung tali silaturahim. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita ya kita tegur sapa dengan apa? Dengan ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kemudian kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, terutama kita mendoakan yang baik tentunya, gitu ya. Jadi sekali lagi tak boleh kita melakukan permusuhan selama 3 hari ataupun bahkan lebih dari 3 hari itu ya, tak diperbolehkan. Kemudian bagaimana tanggapan tentang seorang ibu kos yang tadi ya, Iya. yang punya banyak handphone nih ya, ampun. kemudian dipamer-pamerin. Dalam Islam itu bagaimana? Kalau dalam Islam istilah sombong atau iri gitu ya, atau apa riya ya, riya tuh memamerkan barang harta kita itu adalah bagian dari akhlak tercela ya teman-teman ya. Nauzubillahi Jadi, min zalik. kita nggak boleh ya. melakukan hal tersebut gitu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari perbuatan syirik loh. Kenapa? Hati-hati ya. Syirik itu ada 2. Apa tuh? Iya gimana Pertama ada syirik akbar yang besar sekali, itu adalah menduakan Allah. Ya, makanya dalam Quran itu la tusyrik billah, nggak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kita percaya pada selain Allah gitu ya. Yang kedua ada syirkul akbar, syirkul asghar gitu ya. Tadi akbar itu yang besar, yang kedua adalah asghar gitu ya, kecil gitu. Apa itu? Ar-riya, perbuatan riya. Oh gitu. ya ampun. Jadi perbuatan Ngeri. riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji sama orang lain, itu adalah bagian dari perbuatan syirik kecil, dan teman-teman. Maka nggak boleh kita melakukan perbuatan demikian. Kita harus memiliki hati yang tawadhu, seperti sahabat Rasulullah SAW. Ada yang tahu nggak siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Saudara siapa Teh Dara? Dia itu punya sejarah tentang hartanya itu banyak sekali. Sampai terdengar di seluruh pelosok dunia ya, di kota Mekah sampai Madinah itu dia sebagai saudagar yang paling kaya raya. Nah, Siti Khadijah. siapa dia? Apa siapa? Sahabat Oh Rasul. sahabat Rasul. Siapa dia? Ada yang Siapa tahu? ya? Siapa ya? Abdurrahman bin Auf. Oh. Ya, Teh Dara ya. Masya Allah. Jadi siapakah beliau? Selain Rasulullah menjadi orang yang saudagar kaya raya, kemudian tawadhu, ini juga ada kisahnya kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa. Dia beriman pada Rasulullah, beriman pada Allah. Dia ingin hijrah nih ceritanya. Pada saat di kota Mekah, dia tersohor sebagai saudagar yang kaya raya, yang sangat hebat sekali, pedagang sukses ya Teh Kinan ya. Namun pada saat itu di kota Mekah itu belum kondusif ketika menyembahnya, masih menyembah banyak hal gitu ya. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini pengen hijrah ke Madinah. Suatu ketika ingin hijrah, terhentilah. Kamu boleh hijrah, tapi hartamu, keluargamu, nggak boleh kamu membawa itu, gitu ya. Sehingga pada saat itu Abdurrahman bin Auf ini pindah tuh hijrah ke Madinah tanpa membawa bekal sepeser pun, gitu. Jadi jatuhlah miskin pada saat di Madinah.
dan kemudian bertemulah dengan kaum orang-orang muhajirin gitu ya, yang membantu kaum ansor ini ya, kaum ansor ya, maksudnya kaum ansor yang membantu kaum muhajirin. Nah, siapakah dia? Kaum ansor itu adalah kaum yang menolong orang-orang yang hijrah. Muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah ya. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf itu ditolong oleh salah seorang sahabat lagi. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya harta nih, saya punya harta, maukah engkau? Saya akan berikan kalau engkau mau. Tidak wahai sahabat, tunjukkan aku pasar itu di mana, gitu ya. Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf itu ke pasar. Di pasar itu dia itu menjajakan barang dagangan milik orang lain. Gitu. Jadi apa sih? Jadi dia jadi sebagai pelayan dulu ya, yang berdagang dagangan milik orang lain, gitu ya. Hingga akhirnya kesabaran, kegigihan beliau mengantarkan dia menjadi seorang yang sukses sekali. Masya Bahkan Allah. dia tawadhunya sangat luar biasa, tawadhu sekali. Pada suatu ketika terdengar kabar di seluruh pelosok negeri kota Madinah tadi ya, saudagar yang paling kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Terdengarlah kisah ini, kemudian Aisyah, istri Rasulullah SAW mengatakan bahwa ternyata Abdurrahman bin Auf itu adalah penduduk surga, tapi dia masuk surganya merangkak-rangkak gitu. Kenapa? Karena dia itu punya harta yang banyak sehingga dihisapnya pun lama. Maka pada saat itu mendengar kata-kata itu, Abdurrahman bin Auf pun langsung dia memberikan dan menyedekahkan beberapa harta, hampir seluruh harta ya, untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Sehingga pada saat itu dia tuh tawadhu, saya takut sama Allah, saya takut sama Allah, saya ingin masuk surga dengan penghisaban yang cepat gitu ya. Sehingga kekayaan yang dia miliki bukan untuk disombongkan, tapi untuk digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang penuh ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia pun ditawari. Ya, ditawari menjadi seorang khalifah pengganti. Pada saat itu ada Umar bin Khattab. Nah, namun pada saat itu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf itu dia sabar dan dia enggan untuk mengikuti ataupun menyetujuinya. Kenapa? Karena tawadunya, saya nggak sanggup, saya belum siap, saya belum pribadinya tak sebaik dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain gitu ya. Maka pada saat itu ketawaduannya mengantarkan dia menjadi seorang hakim yang memutuskan sahabat pengganti Rasulullah SAW setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian diputuskan Utsman bin Affan gitu ya. Betul. Dan pada saat itu juga tawaran dari Aisyah, wahai sahabat Rasulullah, maukah engkau ketika engkau meninggal dunia akan aku sandingkan makamnya itu di samping Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Tapi dia tawadhu, saya tidak sebaik Rasulullah, saya tidak sebaik Abu Bakar, Umar bin Khattab. Maka dia tawadhu sekali, sahabat yang dirahmati Allah. Ya, maka dalam kehidupan kita harus senantiasa tawadhu, karena itu adalah kunci kesuksesan dalam mengarungi kehidupan. Masya Allah, Kisah yang keren banget ya Bu Ustazah. bener Keren banget loh Kinan. Teh Dara. Nah ini tuh Bu, kalau misalnya terkait, balik lagi gitu ya, terkait permusuhan sendiri, waktu tadi sahabat Nabi lagi seperti itu Bu, ada gak sih orang-orang yang memusuhinya atau seperti apa gitu, tapi dia bersikapnya kayak gimana sih? Ada ya, sahabat Nabi yang bahkan di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah datang itu, ini kan zaman jahiliyah ya, dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu itu orang Arabnya sangat temperamen sekali, penuh dengan amarah. Bahkan ciri dari orang-orang jahiliyah itu adalah orang yang senantiasa suka mengunggulkan kelompoknya gitu. Jadi pokoknya kelompok saya yang benar gitu ya, dan tidak menghargai ataupun istilahnya toleran dengan kelompok-kelompok yang lain. Tapi pada saat itu Islam datang ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam, untuk menjadikan rahmatan lil alamin. Maka adalah konsep toleransi di situ gitu ya, menghargai perbedaan ya. Dan Islam sangat baik sekali untuk menjunjung tinggi bagaimana kita harus berdamai ya. Masya Allah. Tidak boleh menimbulkan perpecahan, konflik dan lain sebagainya. Nah, ya. berarti Ustazah, peran dari sabar sendiri untuk menghadapi konflik berarti gimana nih? Berarti penting banget ya Ustazah. Penting sekali. Konflik itu tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada kesabaran, Teh Dina, gitu ya. Setuju. Dan sabar itu ternyata itu adalah pekerjaan yang berat sekali kalau tidak orang yang beriman, gitu ya. Makanya dalam Quran itu adalah apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi silahkan kita minta tolong sama Allah. Minta tolongnya dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Karena sabar sholat itu adalah penolongmu gitu ya.
Jadi insya Allah dengan sabar, dengan salat, insya Allah akan memberikan penolong kita, akan menjadikan sebuah jalan bagaimana kita bisa memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan kita. Termasuk sabar dalam apa aja sih? Gitu Apa aja, Bu? Ada 3 hal yang perlu kita pahamkan. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Tadi kan konflik itu bagaikan ujian ya. Betul. Ini ujian kita loh, kita bisa nggak sih melewatinya dengan baik? Maka kita harus sabar di situ. Kemudian yang kedua, ada sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Coba Teh Kinan, sekarang saum ya Teh Kinan ya. Iya, sabar puasa. nggak? Di tengah-tengah di jalan itu banyak orang yang, oh ini ada toko apa sih? Toko roti ya. Iya, Atau ada martabak masakan gitu ya. martabak gitu ya. Tapi Teh Kinan sabar gitu ya. Allah, saya sedang saum, saya bisa menahan gitu ya, karena saya ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sabar, sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga itu adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, maka salah satu cara untuk kita meninggalkan pertengkaran, permusuhan ataupun perkelahian yang akan menimbulkan permusuhan itu adalah bagian dari sabar kita dalam meninggalkan kemaksiatan, gitu ya. Karena itu adalah hal-hal yang bisa memadorotkan kita, hal-hal yang bisa merusak keimanan kita, hal-hal yang bisa merusak amal soleh kita, ya. Makanya kita nggak boleh melakukan hal demikian. Waduh, Masya Allah, menarik banget ya Menarik Dara. banget, Karena iya. bahkan ya katanya ada yang bilang nih ya, kalau lagi berantem tuh, kalau kita lagi emosi tuh coba ambil wudhu biar kita Iya, bisa betul merasa sekali. lebih tenang. Maka ada katanya. tipsnya Teh Kinan, ya. Kalau lagi marah apa sih tipsnya? Maka tuh, Bu? sahabat fillah yang dirahmati Allah, kalau kita sedang marah, obatnya dalam Islam apa sih? Kalau kita berdiri maka hendaklah duduk. Ya, Ya, betul. Kalau duduknya masih marah gitu ya, maka kita hendaklah berbaring. Tapi kalau misalkan berbaring kita masih marah lagi, hendaklah kita mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu masih marah lagi, beristighfar sebanyak-banyaknya. Mungkin ada yang salah dalam hati kita, hati yang perlu kita perbaiki terlebih dulu. Karena kondisi hati itu tercermin dalam kondisi yang 3 hal, teman-teman. Menurut para ulama, Apa tuh, Bu? ada qalbun salim, hati yang bersih gitu ya, hati yang selamat gitu ya. Ada qalbun marid, hati yang sakit ya. Yang ini hati-hatinya mungkin ada penyakit-penyakit hati gitu ya. Iri, dengki, hasad, sombong dan lain sebagainya. Atau mungkin qalbun mayit, hati yang mati. Nauzubillah. Kita Nauzubillah doakan min zalik. memiliki Ya hati yang seperti ampun. itu. Nah, Teh Dara, Masya Allah menarik banget ya emang kalau kita ngomongin tentang konflik dan juga tentang kesabaran ini ya. Karena emang ini benar-benar relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan maka dari itu nih, pemirsa yang ada di rumah ya, kalau misalkan kalian pengen nanya-nanya nih terkait tema kita pada hari ini, atau pengen nanya yang lain-lain juga boleh banget loh, langsung aja ngekontak kita di 0813 9447 7912. Dan jangan kemana-mana karena abis ini kita bakal main games bareng-bareng. Tetap di Senja Berkah, pasti berkah.